Oke, semoga teman-teman, sahabat dan keluarga dalam kondisi yang sehat dan juga menyambut Hari Raya Pagar Wesi ini, kami mengucapkan segenap direksi dan juga manajemen dan staf Rumah Sakit Bali Med Buleleng, kami mengucapkan selamat Hari Raya Pagar Wesi. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada Anda, keluarga, dan kita semuanya. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, siang hari ini berjumpa kembali dengan saya Dina dari Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng dalam program bincang-bincang seputar topik kesehatan yang pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik, yaitu tentang proteksi diri di era new normal, tentunya bersama dokter dari Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Nah, sahabat yang ada di rumah, kita tentu berharap semua agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan kami himbau juga kepada semua sahabat, kerabat, dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk tetap mematuhi protokol pemerintah, patuhi himbauan pemerintah untuk selalu cuci tangan setiap waktu gitu ya, setiap keluar rumah ataupun sepulang dari keluar untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian physical distancing, jaga jarak, gunakan masker setiap waktu, apalagi Anda sedang beraktivitas di luar rumah, dan pola hidup bersih dan sehat tentunya. Makanan yang bergizi dan juga olahraga yang cukup. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, siang hari ini kita sudah bersama salah satu dokter Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Beliau adalah Dr. Niluh Chandra Mas Ayuni. Selamat siang Bu Dokter. Ya, selamat Sehat siang. hari ini Dok? Sehat selalu. Oke. Nah, Dokter, sebelum kita lanjut ini kita akan bicara bincang soal proteksi diri di era new normal. Tentunya kita bersama mau edukasi dulu kepada teman-teman dan sahabat di rumah, yaitu tentang 6 langkah cuci tangan gitu ya. Nah, teman-teman, untuk cuci tangan yang baik itu sebetulnya di air mengalir Dok ya? Iya. Di air mengalir. Kalau pakai hand sanitizer tentu dengan teknik 6 langkah juga tetap gitu. Mari kita sama-sama teman-teman yang ada di rumah, kita akan bersama-sama di sini cuci tangan. Anda juga yang ada di rumah bisa mengikutinya gitu ya. Nah, langkah pertama adalah di air mengalir, gunakan sabun, kemudian usapkan kepada di seluruh area telapak tangan, kemudian diawali juga buka jam tangan dan juga cincin Anda. Setelah itu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian punggung tangan, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian punggung tangan satunya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sela-sela jari, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di kuku jari ya Dok, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ibu jari tangan. Nah, ini di sela-sela jari tangan ibu jari kita, 2, 3, 4, 5, satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Dok, ujung jari, ujung kuku, ujung jari dan kuku. 5 detik juga Dok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi satunya, 2, 3, 4, 5. Setelah itu bilas. Pastikan tangan Anda untuk bersih ketika menyentuh kerabat, apalagi anak-anak di rumah gitu. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, kembali lagi kita topik siang hari ini adalah proteksi diri di era new normal, Dokter. Nah, Dok, mengapa kita siang ini ngangkat topik era new normal? Kenapa kita mengangkat topik ini? Kan dari pemerintah juga sudah mencanangkan, sudah memaparkan new normal ya. Kenapa? Jadi COVID-19 ini sebenarnya sudah membawa kita ke era baru atau ke new normal, di mana mewajibkan kita sebenarnya untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan dari pemerintah guna memutus sebenarnya mata rantai dari penyebaran virus corona sebenarnya. Nah, kita ketahui kan di dunia sebenarnya sudah sekitar 11 juta kasus, kemudian sudah sekitar 500.000 jiwa yang meninggal, dan di Indonesia sendiri sudah mencapai 65.000 kasus. Nah, di sini tentu kita lihat penyebaran dari COVID-19 ini sangat mudah dan cepat ya. Jadi kita ketahui bahwa di Indonesia sebenarnya dari fasilitas kesehatan maupun dari tenaga kesehatannya sangat terbatas sebenarnya. Nah, apabila terjadi pelonjakan kasus yang terlalu tinggi,
sangat mungkin sekali sebenarnya pasien-pasien COVID itu tidak tertampung dan penanganannya juga tidak akan maksimal seperti itu. Oke, baik dokter. Kita juga harus bicara soal realitanya dok ya. Bagaimana kesanggupan daripada kondisi fasilitas kesehatan kita saat ini dan upaya-upaya untuk pengendalian itu gitu dok. Nah dokter, bicara soal COVID-19 sebetulnya sudah bisa dibaca hampir di semua media sosial dan juga semuanya bisa menampilkan bagaimana informasi ini dikemas gitu dok. Nah kalau dari pandangan kedokteran tersendiri, Dokter Ayu. Nah, COVID-19 ini semacam apa sih dok sebetulnya? Jadi COVID-19 ini sebenarnya suatu penyakit yang menyerang saluran sistem pernafasan akut. Biasanya ini disebabkan oleh virus baru, jenis baru yaitu SARS-CoV-2. Yang dimana di sini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada tahun 2019 lalu. 2019 lalu hingga namanya menjadi COVID-19. Nah dok, kalau semisalnya kita udah mulai kenal dan baca di mana-mana soal virus ini seperti apa, begitu dokter. Nah, era new normal, seperti apa sih itu era new normal dok? Apakah sebelumnya kami, mungkin masyarakat itu belum menerapkan yang kita sebut sebagai pola hidup bersih dan sehat atau new normal itu? Apa bedanya dengan kebiasaan kita sebelumnya dok? Ya, jadi era new normal sebenarnya kalau menurut saya itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang ke kebiasaan-kebiasaan baru, di mana yang sebenarnya memang dari pola hidup bersih dan sehat kita memang kan rendah sebenarnya ya. Jadi di mana di era new normal ini kita diminta atau diwajibkan untuk selalu ingat cuci tangan, seperti itu, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ataupun hand sanitizer, dan jaga jarak aman 1-3 meter. Kemudian yang paling penting menggunakan masker dengan baik dan benar. Seperti itu. Baik dokter. Itu berbeda dok ya, karena sebelumnya kita jarang sekali kalau masyarakat awam pakai masker lah, cuci tangan lah. Teman-teman, sebelum lanjut dulu, kami sampaikan bahwasannya siang hari ini kita berdua tidak pakai masker karena yang pertama kita di ruangan yang internal begitu, jadi di ruangan yang tertutup hingga kami aktivitas ini tidak menggunakan masker gitu dokternya. Nah dokter, menarik sekali kalau kita membahas era new normal terkait dengan COVID-19 ini. Terlepas dari itu semua, apa itu COVID-19, gejala yang sebetulnya spesifik yang menjadi ciri-ciri bahwa seseorang itu terkena virus ini bagaimana dok? Ya, jadi gejala spesifiknya sebenarnya yang paling sering itu demam. Demam, kemudian bisa juga batuk kering seperti gejala-gejala influenza yang lain. Batuk kering, kemudian nyeri tenggorokan, bahkan bisa sampai sesak. Nah, ada juga gejalanya menyerupai sistem pencernaan, bisa seperti mual, muntah, sampai diare. Nah, tapi pada beberapa pasien memang biasanya tidak menunjukkan gejala atau bersifat asimptomatik. Baik dokter. Nah kalau semisalnya dok, katanya dikit-dikit sakit tenggorokan, mulai cemas nih, parno sedikit kami dokter. Kalau semisalnya sakit tenggorokan biasanya diawali dengan batuk atau flu, pilek begitu dokter. Nah, bagaimana kita membedakan ini dok? Kalau dari sisi kedokterannya pada saat assessment bahwasannya, oh ini adalah orang yang terindikasi mungkin virus COVID atau virus biasa yang sudah kita kenal. Itu kalau sebagai dokter bagaimana hal itu dok? Ya, kalau dari masyarakat ada misalnya yang mengalami demam ataupun batuk dan memang sudah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat tetapi tidak kunjung membaik sebenarnya, dan gejalanya mungkin tambah berat, ada kalanya periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID terdekat untuk dilakukan sebenarnya pemeriksaan
tambahan yang lain seperti itu. Oke, dokter. Jadi pemeriksaan penunjang yang lain. Iya, dokter. Ada baiknya sebetulnya kita sebagai masyarakat selalu lebih dini, begitu dokter ya, untuk periksa. Kebanding parno sendiri, kemudian menahan diri untuk periksa ke dokter, hingga akhirnya sudah parah baru periksa ke dokter, gitu dok ya. Ada baiknya memang lebih awal dok, baru merasakan keluhan, kontrol ke dokter. Oke, baik dokter. Nah, kalau virus COVID-19 ini dok, kalau anak-anak mungkin nggak sih dok tertular? Ya, jadi kalau anak sangat mungkin sekali ya. Jadi karena memang dari mungkin sistem kekebalan tubuhnya memang lebih rendah. Nah, jadi dari anak biasanya memang gejalanya itu sebenarnya hampir mirip sebenarnya dengan orang dewasa. Jadi gejalanya bisa juga demam, nyeri tenggorokan, batuk, seperti itu, bahkan sesak. Dokter. Nah, banyak nggak sih dok kasusnya di Buleleng ini untuk anak-anak yang sudah terinfeksi? Kalau kasus di Buleleng kemungkinan sih ada, tapi ya lebih kebanyakan memang dewasa muda seperti itu. Oke dokter. Nah biasanya dok kalau demam kan kerap kali kita mengabaikan dokter ya, mengabaikan. Kalau demam baru 1 hari begitu, kemudian kita beli obat di warung biasanya dok paracetamol atau apapun itu gitu dok. Nah ketika semisalnya udah hari kedua, hari ketiga mulai menggigil gitu, batuk, flu, baru mulai warning nih gitu dok. Nah baiknya kapan sih dok? Pada saat kita merasakan apa sih kalau kita harus memutuskan bahwa saya harus ke dokter untuk periksa begitu dok? Tidak lagi ke apotek untuk beli obat gitu dok? Kalau menurut saya kalau sudah merasakan memang gejala demam atau nyeri tenggorokan, sudah merasa tidak enak badan, sebenarnya langsung saja ke fasilitas kesehatan sih sebenarnya bisa untuk memastikan kembali apa penyakitnya seperti itu. Oke dokter, ada baiknya dok ya. Berarti kalau untuk deteksi dok virus COVID-19 ini, itu ada berapa jenis pemeriksaan sih dok? Kalau untuk deteksi virus COVID-nya itu kan ada 1, tapi kalau ada 2 jenis tes sebenarnya. Yang pertama rapid test. Jadi rapid test itu sebenarnya screening awal. Itu untuk memeriksa antibody, bukan untuk memeriksakan virusnya langsung. Jadi antibody kita yang diperiksa. Kemudian ada namanya tes PCR atau swab test. Biasanya tes ini sih untuk diambil melalui mulut ataupun hidung dengan mengambil cairan lendir atau dahak seperti itu. Nanti diperiksa di bawah mikroskop. Berarti ada 2 dok ya. Kalau rapid test tuh hanya untuk imunoglobulinnya atau daya tahan tubuhnya. Baik dokter. Nah tadi dok menyinggung bahwasannya virus COVID-19 ini kan istilahnya menular dok ya. Nah, menularnya itu melalui apa saja sih dok? Yang jelas nih, mungkin teman-teman juga sudah baca di berbagai media sosial, tapi dipertegas lagi sebetulnya dok. Menular itu bisa menular melalui apa saja? Ya, jadi COVID-19 ini menular pertama secara langsung dari pasien yang sudah memiliki gejala dari droplet atau tetesan, misalnya batuk, ataupun bersin dan batuk ataupun bersin gitu. Nah, yang kedua itu bisa dari bersentuhan langsung bersentuhan langsung misalnya bersalaman ataupun berpelukan seperti itu. Bisa juga dari benda-benda yang sudah terkontaminasi virus corona. Nah, seperti di meja atau di tempat keramaian seperti itu, di benda-benda yang sudah terkontaminasi. Oke dokter, kalau keringat bagaimana dok? Kalau keringat sebenarnya ini yang terbaru kalau dari ini kan
dari droplet atau dari tetesan air liur sebenarnya. Oke dokter. Dok, ngomong-ngomong, kalau virus itu bisa berjalan nggak sih dok? Bisa gerak nggak sih? Atau lewat karena kita yang menggerakkan gitu? Kalau bisa, kalau semisalnya nih dok, dia di sini gitu terus jalan menuju ke saya, itu bisa nggak dok? Enggak. Jadi virus itu di sini ya tetap nanti di situ dia mungkin selama berjam-jam atau berhari-hari, nanti dia mati. Nah, kalau misalnya benda-benda itu terkontaminasi dan kita menyentuh benda itu, terus kita mengucap mata ataupun hidung, area wajah baru nih ke virusnya bisa masuk ke tubuh kita. Oke dok. Kalau pelukan memang bisa ya dok? Kalau pelukan memang bisa ya, menularkan. Kan bisa, kalau pelukannya pakai masker gimana ya, dok? Bernafas. Oke. Nah, dokter, ini sebelum lanjut ada pertanyaan dari sahabat kita yaitu Satria Purwadinata. Halo, selamat siang. Nah, tanya dong dok, berapa harga rapid test di Balimed? Oke, ternyata harga rapid test. Berarti yang harus menjawab saya. Iya, bukan saya. Oke. Nah, untuk siapa ini? Oke, Satria, untuk rapid test di Rumah Sakit Balimed Buleleng itu harganya adalah 370.000, sudah termasuk admin gitu ya. Jadi tolong dikip, 370.000 rupiah itu sudah termasuk admin. Anda bisa juga drive thru di rumah sakit kami, itu hanya menunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam maksimal. Hasil untuk rapid testnya sudah keluar gitu. Terima kasih pertanyaannya Satria. Oke, kita lanjut dulu ya dok ya. Nah, dok, yang tadi dokter sampaikan kan bisa menular virus ini, dok. Berarti kalau semisalnya di permukaan yang sudah terkontaminasi nih, dok, contohnya adalah handphone gitu. Nah, gimana caranya dong, dok, kalau semisalnya agar kita tidak terkontaminasi oleh virus itu, sedangkan handphone kan bisa kita taruh atau letakkan di mana saja. Iya. Jadi ya cara pertama, apabila kita selesai menggunakan handphone, ya tetap mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, kemudian bersihkan handphone secara berkala menggunakan alkohol juga bisa. Oke, berarti dok, baru saya mau nanya nih dok berikutnya, mitos atau fakta kalau semisalnya setiap meja, handphone atau semua peralatan kita sehari-hari itu kita bersihkan pakai alkohol, itu benar dok ya? Iya. Oke, baik. Nah, dokter, era new normal ini masyarakat mungkin sudah mulai dilonggarkan aktivitasnya, dok. Yang awalnya hanya disuruh stay at home, ya gitu, dok. Sekarang sudah mulai bekerja, sudah mulai ke pasar, atau sudah mulai beraktivitas beribadah ke tempat ibadah gitu, dokter. Nah, hal-hal apa saja sih, dok, yang perlu kita perhatikan ketika era new normal ini untuk kita memulai aktivitas itu? Jadi, yang pertama diperhatikan, ingat siapkan barang-barang sebelum beraktivitas, misalnya yang paling penting kan hand sanitizer, kemudian masker, atau kalau bisa pakai face shield ya. Kemudian kalau kita berada di tempat kerja, minimal usahakan jangan dulu ada pertemuan yang mengundang banyak orang, kemudian tetap jaga jarak 1-3 meter. Kemudian usahakan tempat kerja kita itu didisinfektan secara berkala. Kemudian ventilasi, jadi udara masuk itu cukup. Seperti itu sih. Dan jaga daya tahan tubuh. Oke, dokter. Kalau misalnya mau mendaki gitu, dok, boleh nggak, dok? Ke alam terbuka atau dengan 5 orang gitu kan, kalau lebih dari ke alam gitu, aktivitasnya kita tetap batasi atau bagaimana? Ya, tetap batasi. Nanti kalau misalnya semua orang misalnya berpikir mendaki cuman 5 orang dan di sana ada banyak orang, kan sama aja. Oke, baik dokter. Tetap yang penting hindari kerumunan, begitu dok ya. Kerumunan. Tapi kalau ke pasar, kami kan tetap harus mau tidak mau kita dihadapkan pada kerumunan orang, dokter ya. Apa saja dok yang harus kami perhatikan kalau misalnya ke pasar gitu? Ya, kalau ke pasar ya tetap ingat
physical distancing sih paling penting. Ya jaga jarak aman 1-3 meter. Seperti itu. Kemudian usahakan membawa hand sanitizer di tas ataupun di dompet. Pakailah masker sebenarnya yang baik dan benar. Yang jangan di dagu nanti dipakainya. Jadi kalau masker yang benar itu menutupi hidung sampai hidung sampai mulut. Mulut. Baik, dokter. Nah, Dok, ngomong-ngomong soal masker nih, Dok, dari tadi dokter masker gitu aja, Dok ya. Nah, Dok, ada berapa jenis masker sih sebetulnya, Dok? Dan bagaimana dari jenis-jenis itu untuk fungsi bisa melindungi kita dari virus ini? Jadi yang pertama kalau masker kain ya, masker kain ini sebenarnya untuk masyarakat umum, bisa masyarakat yang sehat. Jadi misalnya untuk ke tempat umum atau berinteraksi dengan orang normal, dengan orang berinteraksi dengan orang, sebenarnya bisa dipakai masker kain. Tetapi minimal penggunaannya sih 4 jam itu sudah harus diganti. Ya, kemudian dicuci. Kemudian masker bedah. Nah, masker bedah biasanya sih dipakai oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan atau untuk pada orang sakit sebenarnya bisa misalnya sakit batuk, flu, bisa menggunakan masker bedah. Kemudian masker N95 sebenarnya. Kalau masker N95 sih pada digunakan untuk tenaga medis juga dan untuk orang yang memang kontak dengan pasien yang positif corona. Dokter. Ada 3 jenis, Dok ya? Yang tadi masker kain. Sebenarnya ada yang lain juga, tapi yang saya jelaskan 3. Ada 3 aja. Nah, Dok, ngomong-ngomong soal yang pertama, Dok, masker kain itu, berapa jam sih, Dok, maksimal kita bisa gunakan masker kain itu? Dan bagaimana sebetulnya teknik membersihkan dari masker kain ini? Jadi kalau menurut saya sih masker kain hendaknya itu dipakai minimal sih 4 jam. 4 jam itu sudah harus diganti. Nah, jadi kalau sudah diganti ya langsung dicuci menggunakan air hangat dengan deterjen, kemudian dikeringkan nanti di bawah sinar matahari dan alangkah baiknya disetrika. Jadi untuk membunuh virus dan bakteri yang ada. Baik, dokter. Berarti maksimal sekali 4 jam, Dok ya. Mestinya kita harus ganti masker tiap 4 jam, begitu, Dok ya. Bukan sehari 1 masker gitu jadinya, Dok ya. Karena kerap kali mungkin kebiasaan masyarakat termasuk di keluarga saya, Dok. Jadi 1 hari itu 1 masker aja, nanti malamnya dicuci gitu. Salah, Dok ya, berarti. Jadi biasanya kan maskernya ditaruh di mana-mana seperti itu, udah terkontaminasi pasti maskernya. Gitu, Dok. Baik. Nah, Dok, kalau pencegahan untuk dilakukan masyarakat yang sudah mulai bekerja di era new normal ini, apa saja sih, Dok, yang perlu dihindari untuk yang sudah aktif bekerja saat ini? Kalau yang dihindari ya pertama kerumunan, ya. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak minimal 1-3 meter. Kemudian itu aja sih sebenarnya. Kerumunan, Dok ya. Kemudian jaga jarak. Betul, dokter. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, kami masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Silakan jika Anda ada pertanyaan dan ataupun kerabat keluarga yang sekiranya butuh jawaban yang tegas gitu ya, atau butuh jawaban yang selengkap-lengkapnya dan juga jelas, ada dokter kami yang akan menjawab, yaitu Dokter Chandra. Beliau adalah salah satu dokter di IGD Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Nah, sambil menunggu nih, Dok, menarik sebetulnya kalau kita bahas new normal gini, Dok ya. Mau tidak mau, masyarakat akan dihadapkan pada kebiasaan baru. Memperbaiki kebiasaan-kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan jauh-jauh gitu, Dok ya. Termasuk semisalnya kerumunan, kemudian ke kafe-kafe, ngobrol antar teman gitu. Sekarang semuanya dengan kemudahan teknologi yang ada, dengan virtual semuanya, dokter. Nah, kalau dari dokter sendiri nih sebagai seorang tenaga kesehatan yang sudah
menjadi dokter begitu, Dok. Apa yang bisa dokter sampaikan atau pada saat menghadapi wabah pandemi COVID ini dari awal, sebagai seorang dokter, bagaimana dokter merasakan efeknya dari wabah pandemi COVID ini? Ya, dirasakan maksudnya. Jadi efeknya sangat besar memang untuk kita tenaga kesehatannya. Jadi untuk masyarakat, untuk menghadapi wabah COVID-19 itu tetap perhatikan mungkin dari segi makanan, tetap konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, misal 7-8 jam per hari, minum air putih minimal 8 gelas per hari, kemudian olahraga rutin minimal 30 menit per hari, dan bila perlu konsumsi vitamin atau suplemen yang dibutuhkan tubuh seperti itu. Oke, baik dokter. Yang penting adalah makan bergizi, air putih, olahraga, kemudian patuhi himbauan pemerintah. Begitu dokter ya. Nah, dokter, kalau ngomong-ngomong, Dok, sambil menunggu waktu atau sahabat yang kiranya mau bertanya langsung kepada dokter begitu. Nah, kalau konsumsi makanan yang bergizi ini, bagaimana sih sebetulnya, Dok? Kenapa makanan yang sehat dan bergizi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita? Jadi di dalam makanan yang sehat dan bergizi kan pasti terdapat makronutrien atau mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, misal makronutrien itu karbohidrat, kemudian protein maupun lemak. Mikronutrien itu terdiri dari mineral, misal vitamin. Nah, apabila tubuh kita mendapatkan makronutrien maupun mikronutrien yang cukup, sekaligus kerja di tubuh kita itu akan meningkat. Nah, dari sel-sel tubuh kita mendapatkan makanan yang bagus sehingga akan meningkatkan mungkin daya tahan tubuh. Oke, dokter. Nah, kalau minum air mineral nih, Dok, 8 gelas per hari, sebetulnya kita tidak bisa untuk selalu konsisten gitu, Dok, untuk minum 8 gelas minimal per hari gitu, Dok. Nah, gimana sih, Dok, kalau boleh tahu nih, saya sebagai awam juga, apa sih efeknya kalau semisalnya saya minum 8 gelas per hari gitu, dengan bedanya saya hanya minum 4 gelas saja per hari begitu, Dok? Jadi air putih ini kan sebenarnya ibarat bensin di tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya kurang, jadi akan menurunkan juga kadar di dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalnya kurang, jadi fungsi air ini untuk membawa oksigen sebenarnya ke sel-sel tubuh. Nah, apabila oksigen di dalam tubuh kita menurun, sekaligus sistem yang ada di tubuh kita akan menurun, termasuk sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh menurun ya sekaligus mudah terinfeksi virus atau penyakit. Air ini juga fungsinya untuk lebih membasahi misalnya ludah, lebih memperbanyak cairan di ludah, sehingga itu untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada seperti itu. Baik, dokter. Air memang kita anggap sepele, Dok ya. Kalau yang tidak tahu begitu. Tapi ternyata airlah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita gitu ya, untuk pembakaran makanan dan nutrisi. Oke, dokter. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kita. Selamat siang, dokter. Mau tanya dong, gimana cara mengedukasi masyarakat, terutama orang tua yang tidak mentaati tatanan new normal sekarang ini? Terima kasih, dokter. Oke, gimana nih, Dok, orang tua? Ya mungkin memang pastinya memang agak sulit ya mengedukasi orang tua ataupun anak-anak. Biasanya orang tua memang agak sulit. Apalagi keluarga, misalnya ya keluarga sendiri memang agak sulit. Memang kita mungkin mengedukasinya lebih menekankan ke cuci tangan, kemudian pakai masker seperti itu.
dan jaga jarak sebenarnya seperti Oh iya dokter, tetap selalu ingatkan orang tua kita tentunya, walaupun kita dibilang cerewet tetap ingatkan begitu dokter ya. Sebetulnya ini ada metode yang harus dikolaborasikan dok. Selain itu mengingatkan, tapi kita harus juga untuk memuji dia dan menakut-nakuti gitu dok. Jadi dua metode ini sebetulnya sangat efektif nih. Ketika sudah diingatkan terus ngeyel terus dok. Keluar tanpa pakai masker, cuci tangan sering dilupakan. Jadi dua metode ini menjadi metode yang mutakhir dok, menakut-nakuti dan juga memuji. Ketika semisalnya berkenan untuk pakai masker atau cuci tangan, itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi dok ya. Tapi kalau semisalnya sahabat dan teman-teman sudah ngeyel sekali orang tuanya, boleh deh diajak konsultasi ke Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Oke. Nah dokter, sambil menunggu nih teman-teman dan sahabat yang di rumah, sebagai seorang dokter nih dok, gimana rasanya ada wabah pandemi ini dengan pasien-pasien begitu? Ada mungkin sedikit kekhawatiran juga sebagai seorang profesi dokter? Jadi kalau menghadapi pandemi ini sebenarnya kekhawatirannya pasti tinggi, ada. Oke. Ya, selain mungkin dari bekerja yang awalnya memang mestinya biasa, jadi luar biasa karena dari segi mental, dari segi fisik itu mungkin sangat terkuras juga. Nah, seperti itu sih. Perhatiannya lebih teliti dok ya ke kasus-kasus yang demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan begitu dok ya. Oke, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, sekiranya sahabat pemirsa yang ada di rumah mau bertanya langsung terkait dengan era new normal di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, Anda juga bisa langsung untuk mengakses call center marketing kami di 0813 399680403. Nanti akan kami sambungkan ke Ibu Dokter langsung dan akan dijawab langsung oleh dokter kami gitu. Nah, Bu Dokter, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akhiri saja bincang-bincang kesehatan pada siang hari ini. Terima kasih banyak dokter atas penyampaiannya hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan di siang hari ini itu bisa bermanfaat untuk pemirsa dan kerabat kita, sahabat yang ada di rumah, pemerhati kesehatan. Oke, terima kasih juga. Sampai jumpa di kesempatan minggu depan. Tetap di hari Selasa untuk live streaming program dari Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Tetap patuhi himbauan pemerintah, selalu jaga kesehatan tentunya bersama keluarga, begitu dok ya. Dan semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan juga bisa menikmati hari demi hari beraktivitas seperti sedia kalanya. Oke, terima kasih banyak perjumpaan kita di program ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita akhiri dengan selamat siang semuanya. Oke.